seluruh jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama angkat pujian kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Terima
berikanku matamu, berikanku hatimu, berikanku tanganmu, berikanku kakimu untuk melakukan tugasmu, untuk bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mohon urapan-Mu hadir pagi hari ini, memberkati ibadah kami dari awal hingga usainya. Sertai saudara kami yang di dalam perjalanan, kasih-Mu memberkati melawat mereka. Kami yang boleh mengambil pelayanan pagi hari ini, urapan Roh Kudus-Mu memberkati kami, melayakan apa yang kami kerjakan, semua demi hormat, kemuliaan, kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat kita berkata, amin. Kami persilakan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Saya mengapresiasi Bapak Ibu sekalian. Tadi sebelum jam 8 kurang seperempat mungkin ya, saya datang, sudah banyak jemaat yang datang. Itu tandanya jemaat Gereja Immanuel setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Benar jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau bersama-sama bersorak-sorai ungkapkan syukur kita. Kita angkat pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai dan tinggikan nama Tuhan. Terima
kita yang kadang lengah jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kasih Allah begitu luar biasa, begitu memperhatikan kita, begitu tulus. Untuk itu jangan kita pernah lari daripadanya. Sebentar kita akan menerima sabdanya. Mari kita bersama-sama angkat pujian kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Sesuatu terjadi.
mendengarkan firman-Mu. Kami siap menerima sabda-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap hidup benar memuliakan Engkau. Inilah yang menjadi janji kami di hadapan-Mu, Yesus. Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Jangan biarkan kami jalan belak-belok tidak seturut firman-Mu. Kami mohon urapan-Mu, kasih-Mu memberkati firman-Mu pagi hari ini. Urapi Bapak Gembala yang hendak menyampaikan sabda-Mu. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu memberkati Bapak Gembala. Ampuni kami pelayanan kami bila tidak berkenan layak di hadapan-Mu, kurang sempurna di hadapan-Mu karena kelemahan kekurangan kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur jika pada pagi hari ini saya dan Bapak Ibu masih diberikan waktu dan kesempatan yang baik oleh Tuhan, sehingga saya dan Bapak Ibu dapat mempergunakannya untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sebenarnya ada satu klip yang bisa menjembatani firman Tuhan ini, tetapi kalau waktu Bapak Ibu kurang lebih ada 8 menit, jadi saya tidak pakai begitu ya. Kita langsung membuka di dalam 2 Tawarik pasal 16. 2 Tawarik pasal 16. Kita akan memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 14. 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu, tetapi Raja Asa menggerakkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, pelihat di sini Bapak Ibu nanti, kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Nama Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi
untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkataan itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar atau membaca daripada Tawarik ini, maka saya dan Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya latar belakang daripada surat Tawarik ini. Kalau kita belajar di dalam 2 Tawarik Bapak Ibu, ini di background dari 2 kerajaan, ya, bahwa ketika bangsa Israel dipimpin oleh Salomo, karena Salomo ini memiliki istri yang banyak, ya, di mana kemudian banyak daripada istri-istri daripada Salomo ini yang menyembah kepada berhala, sehingga kemudian Tuhan menghukum bangsa Israel. Dan ketika Salomo mati, dia digantikan oleh Rehabeam. Rehabeam yang menggantikan Salomo ini, kemudian dari tangan Rehabeam inilah kemudian bangsa Israel kerajaannya terpecah menjadi 2, yaitu satu kerajaan utara, yaitu yang disebut dengan kerajaan Israel, dan satu kerajaan selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Israel dan Yehuda ini sama-sama memiliki raja-raja. Dan pada konteks 2 Tawarik pasal 16 ini adalah menceritakan tentang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Asa. Ya, dia memerintah, ya, dia memerintah kurang lebih selama 41 tahun membawa kerajaan Yehuda, ya, untuk apa? Untuk boleh hidup. Dan kalau kita boleh perhatikan Bapak Ibu, kerajaan utara yang beribu kota ataupun yang disebut dengan kerajaan Israel, dengan kerajaan selatan yang kerajaannya disebut kerajaan Yehuda, raja-raja Israel itu kebanyakan raja-raja yang tidak benar, hidup semaunya sendiri, tidak mengandalkan akan Tuhan. Dan kalau kita belajar di dalam kerajaan Yehuda, kebanyakan dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena mereka termasuk keturunan daripada Raja Daud. Ya. Jadi kerajaan selatan itu ataupun kerajaan Yehuda ini dipimpin oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Secara khusus itu adalah
Daud. Nah, rupanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Asa memerintah di Yehuda, Asa juga memiliki hati yang baik, memiliki kehidupan yang baik, sehingga kemudian dia boleh merestorasi yang namanya kerajaan Yehuda. Kalau nanti Bapak Ibu ingin lebih jelas, bisa dibaca dari pasal 14 dari ayat kedua, kemudian pasal yang ke-15. Bagaimana Asa ini boleh melakukan ataupun melakukan sesuatu yang benar di dalam kepemimpinannya, sampai-sampai dia berani memecat Ratu Suri, neneknya sendiri, yaitu Meka. Karena apa? Karena neneknya ini menyembah berhala. Sampai-sampai dia berani memecatnya. Karena apa? Meka ini suka menyembah kepada berhala. Ya. Dan kalau kita mau perhatikan Bapak Ibu dari pasal 14, hal-hal baik apa, hal-hal benar apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Yang pertama, ia menjauhkan dan menghancurkan berhala. Itu kita bisa memperhatikan nanti di dalam pasal 14 ayat yang ketiga. Kemudian setelah berhala-berhala itu dihancurkan, memerintah rakyat Yehuda untuk mencari Tuhan dan mematuhi hukum dan perintah Tuhan dengan baik. Ya, di pasal 14 ayat yang keempat. Di seluruh masyarakat yang ada di Yehuda diarahkan oleh Asa ini agar apa? Agar rakyat di Yehuda ini betul-betul mencari Tuhan. Jadi ada restorasi, ada pemulihan yang luar biasa yang dilakukan oleh Asa ketika Asa ini mengawali pemerintahan yang ada di Yehuda. Tetapi ketika kita tadi membaca di pasal 16, terjadi sebuah perubahan yang drastis. Dari sikap yang baik, dari hati yang bersandar kepada Tuhan. Tetapi rupanya ketika dia menghadapi masalah, ketika menghadapi problem secara internal dirinya. Karena begini Bapak Ibu, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel itu boleh dikatakan masih family rajanya. Dan kemudian ada sebuah persoalan secara kekeluargaan antara Asa dengan Raja Israel waktu itu. Dan penyelesaian yang diambil oleh Asa rupanya sebuah penyelesaian yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diawali dari sebuah sikap yang benar, diawali dari memerintah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi diakhiri masa pemerintahannya, justru Asa ini tidak bersikap bersandar kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penting di dalam hidup kita ketika kita bisa sudah menikmati kasih karunia Tuhan di dalam hidup ini, biarlah kasih karunia Tuhan itu senantiasa kita hidupi dari sejak kita ketemu Yesus sampai selama-lamanya. Kalau saya dan Bapak Ibu memutuskan untuk bersandar penuh kepada Tuhan, maka kita harus bersandar terus kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan tadi di ayat yang ke-7 Bapak Ibu, 2 Tawarik pasal 16. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu. Kata pelihat di sini, Hanani ini menunjuk ke Nabi Tuhan kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak
tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang-orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Asa mengawali pelayanannya di dalam menjadi Raja Yehuda itu dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Sampai di sini dikatakan, kalau kita memperhatikan bahwa dia bisa mengalahkan Ethiopia dengan kekuatan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Asa ini bersandar penuh kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Tetapi rupanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bersandar kepada Tuhan itu sebenarnya harus dilakukan terus menerus. Tetapi rupanya Asa tidak. Ketika dia sudah bisa mengalahkan Ethiopia, ketika kemudian Tuhan memberikan Ethiopia kepada dirinya, dan kemudian dia semakin hari semakin luar biasa. Bahkan boleh dikatakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kepahlawanan Asa ketika mengalahkan Ethiopia itu betul-betul menjadi sebuah buah bibir, menjadi sebuah berita sukacita dari mulut ke mulut di tengah-tengah kerajaan Yehuda, sampai nama Asa itu menjadi nama yang terkenal. Karena apa? Karena kepahlawanannya. Sebab secara hitungan matematika, secara peperangan, seharusnya Yehuda ini ataupun kerajaan Yehuda tidak menang. Karena Bapak Ibu, kerajaan Yehuda itu kalau kita pelajari dari suku-suku Israel, di suku Israel itu ada 12 suku. Nah, yang bersama-sama dengan kerajaan Yehuda itu hanya 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Sementara 10 suku yang lain itu bersama-sama di kerajaan Israel. Jadi kalau boleh dikatakan secara kekuatan kemiliteran, kalau seandainya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda berperang, otomatis akan menang kerajaan Israel. Dan ketika kerajaan Yehuda ini juga berperang melawan Ethiopia, itu sebenarnya di atas kertas ataupun secara hitung-hitungan Ethiopia menang. Kenapa? Karena rakyatnya cukup banyak, prajuritnya cukup banyak. Sementara Yehuda hanya 2 suku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hanya beberapa ribu saja. Tetapi di sini Tuhan betul-betul menyatakan kuasanya. Karena apa? Karena Asa bersandar kepada Tuhan. Asa mengandalkan Tuhan. Dia tidak takut dengan bahaya sedikit pun. Karena apa? Karena Asa percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang tadi disebutkan menjelajahi langit dan bumi, yang mengetahui betul bagaimana keperkasaan manusia, dan di dalam kuasa Tuhan semuanya itu bisa teratasi. Dan betul Bapak Ibu, ketika Tuhan menjadi sandaran Asa menang. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Asa ini akan berperang
melawan saudaranya sendiri. Justru Asa tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi tadi disebutkan ayat 2, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjian dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Yang tadinya mengandalkan Tuhan, kemudian berubah mengandalkan segala kekayaannya. Bahkan tadi disebutkan dia juga mengeluarkan dari rumah perbendaharaan bait suci. Jadi seluruh kekuatan, kekayaannya dikeluarkan oleh Asa demi mengalahkan Baesa. Dia berlindung kepada Raja Aram supaya apa? Supaya Aram ini membela daripada orang-orang Yehuda, supaya Raja Aram ini membatalkan sebuah perjanjian yang sudah dibuat, sehingga kemudian Baesa juga yang tadinya menjadi musuh daripada Asa akan dikalahkan. Jadi dia tidak bergantung terus kepada Tuhan, tetapi dalam konteks ini dia melupakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar saat kita hidup di dalam dunia ini. Sekali kita bersandar kepada Tuhan, maka kita harus terus menerus bersandar kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan itu layak patut diagungkan dan ditinggikan, jangan berubah setia Bapak Ibu. Jangan saat-saat waktu segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, saat masa mudanya Asa ini, saat dia mengawali tampuk pemerintahannya yang ada di Yehuda, dia sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Tetapi begitu posisinya sudah mulai kuat, keadaannya sudah mulai sehat, ya, kasih. Keadaannya sudah mulai memiliki sebuah kekuatan, mulai dia bersandar justru kepada kekayaannya, dan hasilnya itu justru mengecewakan. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan sudah punya rencana bahwa kerajaan Aram atau kerajaan Aram ini juga nantinya sudah menjadi kekuasaan daripada Asa sebenarnya. Tetapi salah. Sampai-sampai Tuhan berbicara melalui Hanani, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa engkau dikatakan bodoh. Karena sebenarnya Aram ini sudah akan mau diberikan Allah kepada dia. Tetapi kenapa? Justru engkau mengandalkan Aram dengan jalan menyuapnya dengan harta kekayaan. Jadi dikatakan bodoh. Suatu hari Bapak Ibu ada sebuah film, ya, film yang menceritakan tentang bagaimana seekor anjing itu akan menyelamatkan tuannya dari perampokan. Jadi suatu malam Bapak Ibu,
malam-malam dikisahkan di situ ada seorang pemilik toko, cuma dia kebiasaan buruknya adalah dia suka mabuk ketika malam. Dan ketika toko tutup malam hari, dia mulai mabuk. Dan kemudian di toko itu ada di pinggir jalan ataupun di pintu itu ada 2 orang mengendap-endap dengan tujuan 2 orang ini ingin merampok toko itu. Kemudian 2 orang ini mulai menengok di kaca jendela dan itu kelihatan sepi, dan mulai perampok ini mengeluarkan obengnya, mulai disongkel itu. Dan ketika pintu itu mau disongkel, tiba-tiba terjadi sebuah bunyi, dan rupanya pemilik toko ini punya anjing yang kecil. Kemudian anjing itu lari ke arah suara ini, kemudian mulai menggonggong dengan keras. Nah, ketika anjing ini menggonggong, 2 orang pencuri tadi kemudian dia bersembunyi. Dan akhirnya anjing ini kembali ke tuannya dan dia menggonggong-gonggong. Tujuannya adalah anjing ini ingin membangunkan tuannya yang sedang mabuk dan tertidur itu. Digonggong-gonggongnya keras-keras. Kemudian tidak bangun-bangun, ditarik-tariknya celana daripada pemilik toko ini. Dan ketika sudah mulai usaha daripada anjing kecil ini mulai berhasil. Karena apa? Karena pemilik toko ini mulai siuman dan anjing ini tetap menggonggong. Tujuannya adalah kalau mungkin anjing ini bisa ngomong, memberitahu bahwa akan ada perampok. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Justru pemilik toko ini jengkel. Dia ambil senapan, kemudian dia arahkan senapan ini di anjing ini dan ditembak 2 kali. Dah, dah. Dan anjing ini mati. Dan kemudian dia tidur kembali. Dan ketika orang ini tidur kembali, Bapak Ibu, 2 perampok ini akhirnya bisa dengan berhasil menghabisi seluruh isi toko dengan bebas. Anjing ini tujuannya baik, tapi ditafsirkan oleh pemilik toko ini tidak baik. Sehingga perbuatan yang dikerjakan oleh anjing oleh pemilik toko ini adalah sesuatu yang bodoh. Harusnya kalau waktu itu dia tidak usah membunuh anjing ini, tapi dia bangun kemudian memeriksa. Tapi karena kebodohan daripada tuannya, justru malah anjing yang akan menolong ini dibunuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasar ini dikatakan bodoh. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah mau menyerahkan orang Aram ini kepada Asa. Tetapi karena kebodohan Asa yang seharusnya dia tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, ketika Asa ini ditegur, coba kita perhatikan ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia.
Karena perkara itu, pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Selain dia tidak terus mengandalkan Tuhan, yang kedua Bapak Ibu, Asa ini bertindak bodoh. Ketika ditegur, bukannya dia berhenti dan berterima kasih, tetapi justru sakit hati. Karena sudah menjauh dari Tuhan, sehingga ketika dinasehati oleh pelihat atau oleh nabi Tuhan, justru Asa jadi sakit hati. Dan kemudian dipenjara nabi Tuhan ini. Tidak hanya itu juga, maka dia juga menganiaya beberapa rakyatnya. Karena apa? Sakit hati tadi. Kebodohan yang dilakukan. Karena dia meninggalkan sandarannya kepada Tuhan, mengakibatkan kebodohan yang selanjutnya. Kemudian dia sakit hati. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 11 dan selanjutnya, dia mengakhiri hidupnya. Bukan lagi sepenuhnya kembali bertobat kepada Tuhan, tetapi ketika dia harus mengalami sakit kakinya, dia bukan mencari kesembuhan kepada Tuhan, tetapi dia mencari kesembuhan kepada tabib. Jadi ada sebuah peningkatan kehidupan, peningkatan yang bukan peningkatan yang lebih baik, tetapi justru peningkatan yang kurang baik. Padahal diawali dari kehidupan yang benar Bapak Ibu, tetapi diakhiri dengan kehidupan yang mengenaskan sekali. Sampai-sampai dia harus mati dengan hidup jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ketika saya dan Bapak Ibu belajar mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan, maka saya dan Bapak Ibu harus bersandar terus. Jangan secara temporal, jangan secara musiman saja. Untuk saya dan Bapak Ibu bersandar kepada Tuhan, tetapi sekali bersandar kepada Tuhan, selama-lamanya kita mau bersandar kepada Dia. Amin. Karena apa? Karena saya dan Bapak Ibu akan menikmati sebuah kehidupan yang Tuhan janjikan. Karena pada dasarnya sebenarnya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik, yang Tuhan sedang renda di dalam setiap hidup kita. Kalau kita perhatikan tadi, sebenarnya Tuhan juga sudah punya rencana yang besar kepada Asa, bahwa kerajaan Aram akan diserahkan Allah kepada dia. Tetapi itu tidak terjadi. Karena apa? Karena kemudian Asa berubah. Yang tadinya bersandar kepada Tuhan, tetapi kemudian dia bersandar kepada kekayaannya, bersandar kepada kemampuan dirinya. Di dalam Alkitab dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, yakinilah, selama saya dan Bapak Ibu bersandar kepada Tuhan, Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang bodoh, tetapi jadilah anak Tuhan yang semakin hari semakin lebih baik lagi, untuk tetap teguh di dalam Tuhan, menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Karena pada akhirnya nanti saya dan Bapak Ibu
bisa mengakhiri perjalanan hari ini dengan baik. Semakin hari, semakin lebih setia. Jangan bersandar kepada Tuhan ketika kita hanya butuh saja, jangan. Tetapi setiap waktu, setiap saat, karena memang Dia adalah sandaran yang terkuat di dalam kehidupan kita. Jangan seperti Asa. Memang dia awali hari-harinya itu dengan sesuatu yang baik, bahkan sampai dikatakan terkenal Asa ini karena hatinya itu berpaut kepada Tuhan. Tetapi sayang, di masa akhir hidupnya dia melupakan Tuhan. Dia lebih memilih berjalan menurut kekuatannya, dan akhirnya kekecewaan yang dialami. Terlihat, bila kita mau belajar langkah awal sampai langkah akhir, tetap setia kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kandang. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
kami kita mengandalkan Tuhan, tetaplah terus mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, biarlah kita mau belajar terus bersandar penuh kepada Dia. Karena Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam hidup kita. Walaupun kadang-kala kita tidak mengerti, tetapi percayalah, Tuhan memberikannya indah. Tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat. Pasti selalu tepat terjadi di dalam setiap hidup. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan di dalam hidup kami, untuk kami mengakhiri hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk kami mau belajar terus bersandar penuh kepada Tuhan dengan situasi kehidupan yang saat ini kami hadapi bersama Bapa. Kami mau belajar untuk tetap terus mengandalkan waktunya Tuhan, karena kami percaya pengharapan kami kepada Engkau adalah pengharapan yang pasti, bukan yang mengecewakan. Waktumu pasti yang terbaik, itu yang akan Kau kerja hidup kami. Ketika kami sudah berdoa, ketika kami sudah berharap, ketika kami sudah menyatakan dirinya melalui setiap pergumulan kami yakin itu semua ada di dalam pikiran Tuhan, dan itu semua pasti ada dalam rancangan-Mu. Rancangan akan diberikan sesuai dengan apa yang menjadi waktu dan yang terbaik buat hidup kami. Berikan kekuatan buat kami Bapa, untuk kami tidak berubah, tetapi kami mau tetap setia, taat, mengiring kepada Tuhan. Karena ketika kami taat kepada Engkau, maka kami percaya sesuatu yang baik itu pasti Engkau lakukan buat kami semua. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, untuk kami dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah belajar firman. Haleluya. Amin. Wan gereja ibadah seperti biasa pada hari Kamis ada persekutuan pujian dan penyembahan jam 6 di tempat ini. Kemudian pada hari Jumat ada ibadah sekolah minggu kelas kecil dan kelas tengah jam 4 sore. Kemudian jam 6 ada ibadah di Ranting Pogung. Kemudian hari Sabtu ada kegiatan remaja jam 5 sampai dengan selesai. Kemudian dilanjut dengan latihan untuk persiapan ibadah raya. Kemudian hari Minggu kita kembali pada pukul 8 pagi kita ibadah. Nah, kemudian Bapak Ibu pada hari Rabu ada kegiatan doa, jaringan doa wanita di tempat ini. Jadi bagi ibu-ibu ataupun kaum wanita bisa hadir. Itu jaringan doa wanita itu akan mulai dikerjakan di daerah Kebumen ini dan akan diawali dari tempat ini itu pada hari Rabu pukul 10 pagi. Akan dilayani dari tim JDW dari wilayah Kabupaten Banyumas ya. Jadi bagi ibu-ibu bisa ikut bergabung pada hari Rabu jam 10 pagi. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari. Kiranya
tangan-tangan kanan yang tertumpang di setiap dada umat-umat Tuhan. Hamba tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi kami percaya dengan iman bahwa ketika mereka menumpangkan tangan kanannya, maka itu satu kerinduan buat mereka untuk doa-doa mereka didengar dan dijawab oleh Tuhan. Maka hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini bimbang dan ragu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikanlah kekuatan agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami rindu kiranya Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia sehat kembali, ekonominya dikembalikan lagi menjadi pulih Bapa. Kami menyerahkan para pemimpin agar mereka dapat membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Menyerahkan Kabupaten Kebumen, Kota Gombong, desa-desa, lingkungan yang ditempati oleh seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya lingkungan itu diberkati Tuhan, menjadi lingkungan yang sehat oleh karena kekuatan Tuhan dialirkannya Bapa. Terima kasih Bapa, menyerahkan gereja Tuhan, pekerjaanmu, dimanapun pekerjaan Tuhan itu berada, biarlah pakai Bapa untuk kami menjadi berkat bagi setiap orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini biarlah semakin hari semakin nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan untuk Injil Kerajaan Allah. Menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan yang hadir pada pagi ini, kami yakin, kami percaya semua mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, setiap rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Sebentar jika kami akan tinggalkan tempat ini, kami kembali ke rumahnya masing-masing. Mari kiranya Tuhan akan menjaga, melindungi, tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan sebelum kami pulang, kami juga akan memberikan korban persembahan. Ialah persembahan ini menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri seluruh acara ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tengahkan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Dan sekarang, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Demi kemurahan Allah, pulanglah dengan membawa rahmat, berkat, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam cinta kasih daripada Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih.